Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nangin Mei Pusparani SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam Guru Penggerak. Pemikiran KHD tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan atau upfeeding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Samping itu, pengajaran atau yang disebut dengan underwrites adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah siswa menjadi well-being, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dan dalam mewujudkan tujuan pendidikan, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Dan yang kedua, pembelajaran yang sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menghamba pada siswa, atau di sini adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, sesuai budaya dan sosiokultural. Dan yang keempat, yang paling penting adalah budi pekerti dan fokus kepada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam kelas diantaranya: 1. Mengikuti perkembangan zaman pada proses pembelajaran. Pada saat ini tentunya setiap sekolah memiliki pelajaran teknologi informatika untuk mengikuti perkembangan zaman dalam proses pembelajaran. Yang kedua, peningkatan budi pekerti. Peningkatan budi pekerti di sini dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa cipta, rasa, dan karsa sehingga tata laku dari siswa menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, menerapkan sistem among dan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai among berperan menjadi triloka, yang artinya tutwuri handayani, ing ngarso sung tulodo, dan ing madyo mangun karso. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks kelas. Tantangan pada saat ini ada dua. Yang pertama, era digital yang semakin canggih menuntut para pembelajar harus selalu belajar agar tidak tertinggal dengan para pembelajar. Dan yang kedua, sikap negatif yang muncul dari pengaruh media sosial. Solusi yang kami berikan yang pertama, di era VUCA, di mana perubahan itu akan terus terjadi, para pembelajar harus selalu update terkait pelatihan yang berkaitan dengan teknologi IT. Dan yang kedua, menuntun siswa dan memahamkan efek positif dan negatif dari penggunaan gadget dan teknologi media sosial. Dan sebagai persembahan kami
Dalam refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menyampaikan sebuah puisi karya saya sendiri yang berjudul Tutwuri Handayani. Kusemai bunih padi, tak tahu esoknya benih jadikah tawa. Tak harap jua kan dilupa, benih-benih yang tumbuh tak lupa bersua di asa. Menuntunmu bersama di senja itu, alam dan zaman kan berganti, membawa benih terbaik di setiap asa. Lakumu kan bawa pekerti luhur, teruskan benih terbaik setiap zaman. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, Tutwuri Handayani.